Para romo, para suster, bruder, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Saya senang hari ini ternyata tidak lebih sedikit dari kemarin umat yang bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk memberikan penghormatan dan cinta kita kepada saudara kita, opa kita, eyang kita, Pater Alfon Suhardi OFM. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kemarin Monsinyur sampaikan, tentu semua ini terjadi karena kita sekalian mempunyai pengalaman-pengalaman baik pribadi maupun bersama dengan Pater Alfon yang kita kasihi ini. Pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman indah, tapi juga kadang-kadang mungkin pengalaman-pengalaman lucu dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin sedikit membuat kita kaget. Karena Pater Alfon terkenal dengan ceplas-ceplosnya, dengan kadang-kadang tidak segan-segan untuk mengkritik, untuk mengingatkan banyak hal yang memang harus ditanggapi, harus dikritisi, harus diingatkan. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki di situ. Sehingga semua pengalaman itu membuat kita merasa bahwa kehadiran kita hari ini menjadi kesempatan untuk mensyukuri semua pengalaman itu sebagai pengalaman yang mewarnai hidup kita, tetapi juga pengalaman yang mewarnai perjalanan iman, perjalanan pelayanan saudara kita Pater Alfon Suhardi, baik di paroki ini sepanjang 9 tahun yang telah beliau jalani, tetapi juga di tempat-tempat lain di mana beliau pernah melayani, berinteraksi, dan juga berbagi kegembiraan, dan juga berbagi ilmu. Saudara-saudara yang terkasih, saya sendiri juga mempunyai pengalaman-pengalaman bersama beliau. Saya mengenal beliau pertama kali tahun 2002, ketika beliau juga baru setengah tahun di Bonaventura atau di Biara Bonaventura di Yogyakarta, ketika saya masuk sebagai postulan. Beliau waktu itu sebagai guardian, dan saya diterima oleh beliau untuk merasakan bagaimana caranya, bagaimana suasananya menjadi Fransiskan itu di biara itu bersama dengan Pater Alfon. Sama, banyak hal yang membuat saya terkaget-kaget, membuat saya juga harus memikirkan ulang tentang panggilan saya, tapi juga banyak pengalaman yang meneguhkan saya sepanjang perjalanan itu. Kalau saya ceritakan di sini mungkin nanti tidak cukup. Saya tadi pagi, saya dari tadi malam, saya tidak pernah buat story di WA saya itu. Sama sekali, hampir tidak pernah. Hari ini saya buatkan story, foto saya semua bersama dengan Pater Alfon. Meskipun belum semua, maksud saya masih sebagian besar tidak sempat, tetapi menjadi pengalaman yang mengingatkan saya. Saya pernah bersama-sama dengan Pater Alfon di dalam pelayanan beliau, minimal di tempat ini. Saya hanya mau mengingatkan kita bahwa hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus memperkenalkan diri kepada Thomas sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yesus juga mengajarkan kepada Pater Alfon bagaimana mengikuti jalan itu. Dan jalan yang ditunjukkan kepada Pater Alfon dijalani dengan penuh warna. Kalau Anda sekalian tadi melihat di layar, pengalamannya luar biasa. Bukan hanya dengan orang-orang yang seiman, tetapi juga dengan mereka yang berbeda keyakinan. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Bukan hanya yang senior, yang sepuh, tetapi juga dengan yang muda-muda. Pengalaman hidupnya begitu berwarna. Bisa menempatkan diri dimanapun berada. Novis-novis selalu senang ketika bersama-sama dengan Pater Alfon, karena Pater Alfon tidak menempatkan diri sebagai yang senior, tetapi selalu bisa ikut bergembira, bernyanyi, berjoget bersama, dan berbagi kegembiraan. Dari semua yang beliau teladankan itu, minimal saya hendak men-sharingkan 4 hal yang kiranya saya coba petik dari pengalaman hidup bersama dengan beliau, minimal 3 tahun terakhir ini. Yang pertama, saya belajar dari beliau bahwa
beliau mengajarkan kepada saya dan mungkin kita semua untuk selalu mau belajar hal-hal yang baru. Beliau dengan segala hobinya, dengan segala keterampilannya, dengan segala keahliannya, itu terjadi mungkin karena beliau mau selalu belajar hal-hal yang baru. Berapapun usianya, betapapun sulitnya harus belajar hal itu, beliau tetap mau mengusahakannya untuk dipelajari dan sebisa mungkin dikuasai. Yang terakhir, seperti ketika Anda sekalian mungkin beberapa orang mendengar renungan-renungan beliau di media WhatsApp yang dibagikan oleh beliau sendiri merekam dari HP itu. Merekam dari HP, lalu kemudian beliau mengirimkan ke saya, lalu saya edit di HP juga, saya kembalikan ke beliau, lalu beliau yang membagikannya. Beliau tidak segan-segan untuk tanya, pakai aplikasi apa itu? Pakai apa itu? Yang di situ tuh harus download apa lagi? Saya ajarin mendownload satu aplikasi, lalu menggunakan aplikasi itu, lalu mengirimkan ke saya. Satu hal yang luar biasa, dengan usia yang begitu senior, beliau mau belajar hal yang baru dan membuat saya juga semakin setia untuk belajar hal-hal yang baru. Hal yang kedua, beliau dengan hobinya, dengan keterampilannya, dengan keahliannya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk membahagiakan orang lain, membantu orang lain. Hobi fotografi bukan hanya karena beliau suka foto, tetapi juga suka membuat orang bahagia ketika hasilnya bagus dan membuat orang dengan sukacita membagikannya di media sosial. Beliau membahagiakan orang lain dengan hobinya. Hobinya bukan dinikmati sendiri, tetapi digunakan untuk membahagiakan orang lain sebisa mungkin. Hal yang ketiga, beliau mengajarkan kepada kita untuk mengikuti jalan Yesus itu dengan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Beliau pernah bercerita, sharing sedikit dengan nada kesel waktu itu, karena pernah di satu tempat, di satu paroki di mana beliau melayani, ketika pagi-pagi sekitar jam 10 begitu, ada yang nelpon, "Romo, maaf saya mengganggu istirahatnya, saya mau ketemu bisa?" Lalu Romo Alfon bilang, "Siapa bilang saya istirahat? Saya itu kerja." Lalu kemudian ketika orangnya datang, langsung dibukakan pintu ruang kerjanya. Itu buku-buku yang tertumpuk itu, saya kerja, saya ngetik, saya baca, jadi saya tidak istirahat. Beliau bukan orang yang menggunakan waktu hanya untuk sibuk, untuk tidur, bukan kaum rebahan, tetapi orang yang selalu mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Di akhir-akhir hidupnya beliau mengetik ulang sebuah tulisan-tulisan dari Pater Kletus Grun, dosennya almarhum, yang adalah tulisan tangan, sudah sulit dibaca, tetapi beliau dengan tekun mengetik kembali naskah-naskah itu. Beliau tetap mau mengisi waktunya, setelah makan pagi naik mulai ngetik, jam 10 atau jam 11 beliau turun minum, lalu jalan-jalan, olahraga. Beliau mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif untuk kemudian bisa dibagikan lagi kepada kami, saudara-saudaranya, bahwa ada refleksi-refleksi, ada pendalaman-pendalaman rohani yang bisa beliau bagikan, yang pernah beliau terima dari magisternya itu, almarhum Pater Kletus Grunen, dan merasa bahwa itu perlu untuk dibagikan. Dan yang terakhir, beliau mengajarkan kepada kita untuk terus bergerak, terus mau menggerakkan badan kita, tidak hanya sibuk dengan dunia kita sendiri, tetapi bergerak. Sesibuk apapun kita harus berolahraga. Beliau setiap siang itu, mau jam 12, jam 11 panas terik, ketika masih agak kuat, beliau di halaman gedung Yohanes Paulus itu berkeliling kadang 5 kali, kadang 6 kali gitu. Ketika sudah agak lelah, dia kemudian pindah ke sini menggunakan kerikil, ada 10 kerikil. Dia 10 di ujung sini, 10 di Gua Maria. Dia bolak-balik saja. Satu diambil,
taruh di sana, ambil yang satu, kembalikan ke sana, sampai 20 kali. Sehingga beliau 20 kali bolak-balik, hitungnya pakai kerikil itu. Beliau tetap berusaha untuk berolahraga, pun setelah beliau sakit itu dengan agak sempoyongan beliau berolahraga. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita semua bersyukur atas segala pengalaman itu, telah mendapatkan teladan bagaimana mengisi hidup kita, mengikuti jalan Tuhan dengan hal-hal yang baik itu. Dan akhirnya Pater Alfon, selamat jalan, terima kasih atas segala kebaikannya. Mohon maaf apabila kami yang masih muda ini belum bisa mengikuti teladan-teladan baikmu. Kami ikhlaskan Pater mendahului kami. Pater tahu saya dan Pater Birto serta kami semua mencintai Pater. Paspornya sudah jadi. Kemarin dijemput oleh malaikat Tuhan pukul 12. Selamat jalan. Doakan kami yang selalu merindukan sentilan-sentilanmu, kritik-kritikmu, pujian-pujianmu, dan tentunya doa-doamu. Selamat jalan, kami mengasihimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.